Anda kini menyaksikan program khusus Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-81 Nusantara Economic Update Special. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memastikan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memberikan dampak langsung bagi pembangunan desa. Sebanyak 20% keuntungan koperasi nantinya dialokasikan menjadi pendapatan asli desa atau PADES. Sementara 80% sisanya kembali kepada masyarakat desa. Yandri menyebut koperasi ini dibentuk untuk memperkuat ekonomi lokal dengan mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah. Dari total 75.000 lebih desa di Indonesia, Koperasi Desa Merah Putih akan berkolaborasi bersama BUMDes sebagai penggerak sekaligus off-taker berbagai produk unggulan desa. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga komoditas unggulan lainnya, pemerintah berharap koperasi mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pasti itu, apalagi yang dipakai kan dana desa. Dan apalagi nanti dari keuntungan itu ada 20% dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa. Jadi pemerintah desa dengan segala unsurnya punya kepentingan Kopdes ini berhasil dan sukses karena ada efek positifnya kepada desa, termasuk sisanya yang 80% akan kembali ke rakyat di desa itu. Jadi saya kira pemerintah desa dan seluruh jajarannya pasti akan memaksimalkan perannya masing-masing untuk terus memastikan semua potensi yang berbeda-beda tadi pada ujungnya ya kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira begitu. Dan seperti episode-episode sebelumnya di Nusantara Economic Update Special, kami terus menghadirkan para pemimpin kementerian dan lembaga untuk membedah berbagai isu strategis nasional dan melihat kinerja di semester pertama 2026. Dan kali ini kita akan melihat dari sisi pembangunan desa. Bagaimana desa didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan sejauh mana Koperasi Desa Merah Putih mampu menggerakkan potensi lokal. Dan juga serta apa target pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu telah hadir bersama kami Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Ahmad Riza Patria. Pak Riza, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, di momen yang spesial ini ya Pak, jelang HUT Kemerdekaan RI ke yang ke-81, tentunya pemerataan pembangunan ini menjadi harapan kita semua ya Pak. Sesuai dengan visi Astacita Presiden Prabowo juga nih. Ya. Bagaimana peran desa ini juga mampu mendukung dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Ya, jadi di Indonesia ini ada 75.266 desa. Dan tidak kurang dari 73% ya, warga Indonesia itu yang berKTP desa. Nah, jadi tentu sebagian besar masyarakat Indonesia itu ada di desa. Jadi kemajuan desa adalah kemajuan Indonesia. Kalau desa ada masalah, berarti Indonesia ada masalah. Untuk itulah Bapak Prabowo mengetahui betul bagaimana cara membangun bangsa ini tidak lain adalah dengan cara membangun desa. Karena desa, mayoritas wilayah Indonesia ada di desa, kemudian mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk desa, dan berbagai potensi yang ada di Indonesia itu juga ada di desa. Begitu juga masalah yang ada di Indonesia ini ya sebagian besar ada di desa ya. Masalah stunting, kemiskinan, pengangguran itu ada di desa. Tapi juga potensi yang besar Indonesia itu juga ada di desa. Sumber daya alam yang luar biasa, tambang, minyak, kebun, sawit, hutan ya. Dan juga pertanian, perikanan, itu juga ada di desa. Jadi tidak ada pilihan lain kalau kita ingin membangun bangsa, ya membangun desa. Itulah sebabnya makanya semua program Bapak Presiden itu ada di wilayah desa, ada di desa-desa. Program makan gizi gratis umpamanya, itu segmennya atau penerima manfaatnya itu ya ibu hamil, balita, anak-anak pelajar, santri itu sebagian besar di desa. Begitu juga program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, itu juga yang sudah dibentuk 83.000 dan sudah 1.000 operasional. Bulan Agustus ini insya Allah akan dioperasionalkan lagi oleh Bapak Presiden, tidak kurang 35.000 lagi yang sudah siap. Nah, jadi semua program di desa, perhatian Presiden pada petani dengan membeli harga gabah dengan harga tertinggi dalam sejarah bangsa, menjual pupuk dengan lebih mudah, lebih cepat, bahkan turunnya tidak tanggung-tanggung sampai 20%, ada sekolah rakyat dan banyak program lain
Ya umumnya penerima manfaatnya masyarakat desa. Jadi kami dari Kementerian Desa sangat senang bersyukur. Desa menjadi fondasi penting ya Pak? Betul, dan asal cita Bapak Presiden yang ke-6 itu bunyinya adalah membangun dari desa, dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Baik, kita sudah memasuki semester kedua 2026 ya Pak. Tidak terasa nih memang. Kalau melihat capaian yang sudah terlihat ya, terrefleksi di semester pertama 2026 ini seperti apa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa juga? Jadi alhamdulillah desa mandiri itu sudah mencapai 20.503 desa atau 27,24% ya dari seluruh desa di seluruh Indonesia. Dan angka kemiskinan turun dari 11,34% menjadi 10,72%. Ini juga menunjukkan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan program dan kerja keras kita semua, harapan semua. Jadi program Bapak Prabowo itu yang memang menyasar masyarakat desa itu berhasil memberikan dampak yang positif. Iya, tapi kalau melihat tantangannya juga ya Pak, setiap desa punya karakternya masing-masing, terutama mungkin desa di wilayah 3T ini. Bagaimana kementerian juga menentukan fokus dan prioritas agar percepatan pembangunan, pemerataan pembangunan ini juga tepat sasaran? Memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua bangsa, tidak hanya Indonesia ya. Indonesia Timur itu pertama memang wilayahnya jauh dan kemudian luas dan masyarakatnya juga sudah sedikit dan terbagi, tidak berkumpul seperti di Jawa, di Sumatera, Sulawesi. Ini tantangan kita. Jadi karakteristiknya memang berbeda, geografisnya berbeda, demografi semuanya banyak berbeda. Nah ini perlu sentuhan khusus, perlu strategi khusus. Semua memperhatikan itu. Makanya pembangunan Indonesia itu harus merata. Di antaranya pemerintah selalu memberi perhatian lebih bagi Indonesia Timur, termasuk 3T tadi. Begitu juga semua program kami juga di Kementerian Desa ini punya 10.000 lebih atau 14% lebih itu desa yang masih tergolong tertinggal dan sangat tertinggal. Umumnya masih di Indonesia Timur dan sebagian besar ada di Papua. Karena di Papua itu sekalipun penduduknya sedikit ya, itu jumlah desanya itu tidak kurang dari 7.739 desa. Jadi banyak sekali. Gitu. Kalau di Jawa itu satu desa itu bisa 5.000, 7.000 bahkan ada yang 12.000. Kalau di Papua tuh bisa cuma 200, 300, 500 orang satu desa. Perbedaannya sangat signifikan ya Pak? Jadi jumlahnya banyak tapi mereka tersebar di mana-mana sampai ke hutan-hutan, di gunung-gunung. Nah ini tantangan yang berat bagi pemerintah membangun infrastruktur, membangun listriknya, internetnya, apalagi jaringan air, semuanya jalan. Itu membutuhkan biaya yang luar biasa, ini tantangannya. Tapi bagaimanapun, di Papua itu saudara kita semua, Bapak Presiden memberikan perhatian lebih pada masyarakat kita, termasuk masyarakat di Papua. Program listrik dicadangkan harus selesai sebelum 2029. Juga internet, infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Makanya ada program smartboard ya, panel buat belajar bagi siswa, karena Bapak Prabowo ingin semua masyarakat kita termasuk Indonesia Timur itu mendapatkan pendidikan, kualitas pengajaran yang tidak boleh kalah dengan saudara-saudaranya di Jakarta, di Jawa, sehingga dengan cara yang sederhana hadirkan infrastruktur media semacam smartboard, panel interaktif sehingga mereka bisa belajar. Jadi sekarang memang era digital, itulah Pak Prabowo ingin melakukan percepatan. Cara percepatan tidak lain melakukan digital. Pendidikan digital, nanti semuanya sebagai kami pun di desa membangun desa, digitalisasi desa. Jadi program semua arahnya ada di sana. Insya Allah di periode Pak Prabowo ini Indonesia semua akan menggunakan digital. Agar akses digitalisasi untuk masyarakat desa juga bisa tercapai ya Pak ya? Tercapai, terakses, memudahkan, mempercepat, dan pada akhirnya meningkatkan tenaga kerja, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya penyesuaian dana desa nih Pak, ini kan sebagiannya juga sudah dialokasikan ke Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana sejauh ini kementerian juga menyiasati gitu ya strateginya agar memang dana desa ini juga bisa terrealisasi sesuai dengan kebutuhannya dan juga bisa berjalan secara optimal untuk program-program. Ya, jadi memang alokasi dana desa di setiap desa itu berbeda-beda. Ada yang 400 juta, 500, 600, 800, 1 miliar, bahkan ada yang sampai 1,5 miliar, ada yang lebih per desa. Tergantung status karakteristik desanya masing-masing. Itu ada kriteria tersendiri.
Namun demikian memang yang paling banyak itu 80% itu di kisaran 800 sampai 1 miliar. Nah, adanya koperasi desa ini sebagian dana desa itu kita alokasikan bagi pembangunan desa. Dicicil nanti selama 6 tahun, nanti akan kembali. Lalu apa manfaat dari koperasi desa ini? Insya Allah seakan-akan uang kita berpindah ya, pengalokasiannya ke pembangunan koperasi. Tapi jangan lupa, koperasi Merah Putih ini ya milik masyarakat desa karena menggunakan dana desa. Dan semua yang bekerja juga di situ masyarakat desa. Yang dilayani juga masyarakat desa. Yang mendapat manfaat keuntungan masyarakat desa. Juga tadi ada keuntungan sampaikan Pak Menteri 20% itu kembali ke desa. Dan keuntungan lainnya kembali ke masyarakat desa. Jadi semuanya akhirnya kembali ke desa. Jadi sekalipun ada pengalihan, tapi justru dengan pengalihan ini dapat mempercepat pembangunan desa, masyarakat desa. Jadi tidak perlu khawatir, para kepala desa, masyarakat desa, insya Allah dengan hadirnya Kopdes ini, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak hanya hadir di tengah-tengah masyarakat desa, tapi harganya terjangkau, kualitasnya baik, dan tepat. Dan juga para pedagang, warung, tidak usah khawatir, hadirnya koperasi tidak meninggalkan, tidak meniadakan, justru bersinergi positif, berkolaborasi, membantu. Nanti Kopdes itu bisa menyalurkan produk-produk pemerintah ke warung-warung yang ada di desa, menyuplai barang-barang ke warung-warung di desa dan toko-toko di desa, termasuk pasar desa melalui Kopdes dan juga bekerja sama dengan BUMDes. Jadi ada perbedaan antara Kopdes dan BUMDes. Kalau Kopdes itu ada kliniknya, ada apotiknya, ada cold storage, tidak hanya ada sekedar gudang, menjual produk-produk saja ya, ada Pak. sembako, ada logistik antar jemput hasil tani, hasil nelayan, hasil desa, tapi juga ada simpan pinjam. Nah, dia nanti semua produk pemerintah, ya bansos dan sebagainya, ada apa namanya LPG, pupuk itu disalurkan melalui koperasi desa. Pemerintah itu punya kaki sekarang, kaki yang kuat, pondasinya ada di desa, sehingga masyarakat kembali nanti bayar listrik, bayar internet, semuanya bisa melalui Kopdes, lebih dekat, lebih terjangkau. Bahkan bank-bank buka cabang nanti di Kopdes ini, bank-bank pemerintah, silakan yang lain. Masyarakat pun, masyarakat desa, warga desa nanti yang punya hasil kerajinan, produk hasilnya bisa dipasarkan melalui Kopdes. Nah, bagaimana dengan BUMDes? Beda, BUMDes Kopdes ini saling melayani, bersih. BUMDes ini nanti konsentrasi pada produksi. Dia produksi pemanya buah-buahan, melon, semangka, jeruk, apel dan sebagainya. Budidaya ikan lele, ikan mujair, dan seterusnya. Ini saling melengkapi. Nanti dipasarkan di Kopdes. Dari desa untuk desa ya, Pak? Desa untuk Indonesia. Untuk Indonesia, baik. Pak Riza, kita akan lanjut kembali dialog kita. Pemirsa, Nusantara Economic Update Special akan kembali. Usai jeda. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update Special dan dialog bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Ahmad Riza Patria. Kita lanjut kembali. Pak, tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan koperasi Desa Merah Putih. Ada peluang dan begitu banyak prospek yang juga tadi Bapak sudah bagikan kepada kita semua. Tapi seperti yang kita tahu, target operasional Kopdes Merah Putih di tahun ini ada penyesuaian, Pak, sekitar 40.000 ya, dari 80.000 gitu. Apakah ada fokus yang juga kini bergeser jadinya lebih ke kualitas layanan atau bagaimana, Pak? Ya, memang kan apa yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Bapak Presiden itu kan ingin seluruh desa, seluruh kelurahan, tidak kurang dari 75.266 desa di seluruh Indonesia. Belum lagi ditambah kelurahan kurang lebih 83.000 ya. Nah, tentu sekarang membangun koperasi itu kan ada proses, ada lahan yang perlu disiapkan. Ya. Sekarang ini sudah kurang lebih lahan yang siap mungkin sekitar 45.000 ya, dan sudah dibangun lebih dari 35.000 dan terus berkembang. Agustus ini selesai nih, 35.000 selesai. Insya Allah nanti menunggu waktu yang tepat, apakah di bulan Agustus ini Bapak Presiden nanti akan menyampaikan waktu yang terbaik, kita akan mengoperasionalkan kembali. Ya, yang tidak kurang dari hampir 35.000 lebih koperasi di seluruh Indonesia. Setelah itu nanti akan dimulai lagi di seluruh Indonesia. Kita punya waktu sampai akhir tahun. Harapannya di tahun ini selesai semua. Kita bertahap. Ini Agustus kan baru bulan ke-8 nih. Kalau bulan ke-8 sudah mencapai 35.000, 40.000, nah sisanya nanti 40.000 diusahakan di tahun ini
setidaknya nanti di awal tahun depan bisa selesai semuanya. Kendala kita ada di tanah sebetulnya ya, tanah. Karena kalau membangun uang, pembangunan itu kan ada aturannya tuh, aturan keuangan itu kalau uang dari pemerintah, APBN itu harus dibangun di atas tanah pemerintah. Nah, ada desa-desa yang tidak punya lahan lagi karena kepadatan dan sebagainya. Nah ini, sehingga sekarang kepala desa dan perangkatnya dibantu dengan Agrinas, TNI, bagaimana mempersiapkan lahan. Bisa lahan milik desa, milik kabupaten, milik provinsi, maupun milik pemerintah pusat. Ada lahan milik kementerian-kementerian kehutanan, pertanian, perikanan. Kementerian manapun yang lahannya ada yang cukup strategis tempatnya, silakan nanti diajukan oleh koperasi, oleh kepala desa. Nanti setelah dilihat memang itu tepat, statusnya jelas, tidak bermasalah, tidak bersengketa, diputuskan baru nanti dibangun. Baik, tetap jadi kecepatan pembangunan itu sekarang lebih pada kesiapan lahan. Nah, sekarang semua kepala desa seluruh Indonesia ini berbondong-bondong mempersiapkan kesiapan lahan. Nanti diverifikasi, divalidasi, oke ini tanahnya strategis, luasnya cukup, legalitasnya juga sudah benar, nah bisa diputuskan untuk dibangun. Kesiapan lahan untuk memastikan dari sisi kesiapan aspek operasional dan juga layanan nanti untuk masyarakat desa bisa berjalan dengan optimal ya Pak ya. Nah selain Koperasi Desa Merah Putih di program prioritas Presiden Prabowo ini kan juga ada program makan bergizi gratis yang juga sudah berjalan ya, terutama untuk anak-anak di pedesaan begitu. Bagaimana kementerian juga memastikan bahwa para petani, peternak, kemudian nelayan, UMKM hingga Kopdes ini juga Pak nantinya bisa menjadi bagian dari rantai pasok program MBG ini? Jadi kita bagikan ya. Jadi sekarang dalam mempercepat ini Bapak Presiden itu kan konsepnya adalah supaya uang itu beredar mengalir di bawah, jangan lagi di pusat. Selama ini uang ini dominan berputar di pusat, di ibu kota bahkan ya. Ini tidak bijak. Yang bijak itu adalah uang beredar di bawah. Itulah kenapa ada program Koperasi Daerah Merah Putih, ada BUMDes, ada Kampung Nelayan Merah Putih, ada Sekolah Rakyat, ada MBG. Nah sekarang dengan adanya MBG, pemerintah sudah menetapkan semua pasokan bagi MBG, makanan atau konsumsi itu sendiri harus diambil dari desa setempat. Nah kami perangkat desa dari Kemendes selalu melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan pendampingan agar BUMDes-BUMDes di seluruh Indonesia bisa menyuplai hasil tani, hasil desa, hasil nelayan, apakah berasnya, sayurnya, buahnya, kemudian ikan, telur, apalagi itik, ayam, kambing, daging sapi, daging ayam, daging kambing, semua bisa disuplai ke MBG. Nah, kita terus koordinasi dengan BGN, memastikan bahwa harus mengambil dari desa. Itu tugas BUMDes, bekerja sama dengan Kopdes. Jadi bisa saja BUMDes yang mempersiapkan produksinya, dipasarkan melalui Kopdes. Nanti diteruskan ke Kopdes, ke MBG. Ini kerjasama yang baik. Begitu juga. Jadi desa itu ada 5 yang paling pentingnya. Jadi dengan adanya MBG itu nanti yang terlibat itu nanti ada Kopdes, ada MBG, ada Kopdes, ada BUMDes, ada UMKM ini, ada UMKM juga. Kemudian ada Kampung Nelayan. Jadi 5 produk pemerintah Merah Putih ini, Kampung Nelayan Merah Putih, Kopdes Merah Putih, BUMDes Merah Putih, UMKM Merah Putih, bahkan apa tadi yang terakhir, MBG. Ini semua nih 5 ini elemen pemerintah yang ada di desa ini bersinergi, berkolaborasi sehingga menggerakkan ekonomi desa. Bersinergi menjadi satu sistem begitu ya Pak? Iya betul. Ya? Baik. Bahkan tidak boleh lagi nanti. Jadi jangan orang-orang di kota, supplier-supplier besar yang menyuplai ikan, daging, telur, susu harus diturunkan ke bawah. Kita harus tidak hanya mendorong, mungkin memaksa nih masyarakat desanya harus dipaksa produktif, harus dipaksa bekerja, harus dipaksa punya inovasi, kreativitas, harus dipaksa masyarakat desa ini menyiapkan, ibu-ibu di rumah bisa saja halamannya ditanemin pohon cabai, timun, tomat, bisa suplai nanti ke MBG melalui BUMDes dikoordinir. Kemudian BUMDes mengkoordinir masyarakat, ada yang budaya ikan lele, ikan gabus, ikan bandeng, ikan mas dan sebagainya. Begitu juga hasil-hasil buah hidroponik, buah melon, semangka, jeruk, apel, silakan
Ini kerjasama antara masyarakat, dikelola oleh BUMDes bersama Kopdes dan UMKM. Pembangunan desa ini kan tentunya membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak ya, dari Kementerian Desa, kemudian juga lintas kementerian, mungkin dengan badan usaha lainnya, dengan swasta dan juga investor nih Pak. Sebetulnya bagaimana desa ini juga memiliki daya tarik yang lebih tinggi lagi agar investasi bisa masuk lebih masif lagi desaan? Jadi memang tidak, sekarang ini era digital ya. Kita juga dari Kemendes itu menyiapkan konten-konten kreator supaya hasil desa itu bisa diperlihatkan. Sekarang itu kita itu sudah medsos nih yang di depan ya, era digital. Jadi cara mengembangkan potensi desa itu diantaranya digitalisasi. Ya. Kita sedang mempersiapkan digitalisasi super app itu supaya potensi desa dapat dikenal. Tidak hanya dikenal oleh semua konsumen di seluruh Indonesia, tapi juga di luar negeri. Nah, dengan demikian nanti kita juga ada desa ekspor. Sekarang masih 800, target kita mencapai 2.000, 5.000 desa ekspor yang akan kita dorong. Bersama Kementerian Perdagangan, kita minta juga membantu. Kita juga punya desa wisata, kerjasama dengan Kementerian Pariwisata, juga dengan Kementerian Kehutanan, ada lebih dari 16.800 desa sawit di seluruh Indonesia juga kerjasama. Jadi penting, juga belum lagi ada desa-desa tambang dengan Kementerian SDM, kita kerjasama agar tambang-tambang yang ada di seluruh Indonesia ini tidak hanya hasil dinikmati oleh para taipan, para konglomerat, orang-orang di Jakarta, tapi dirasakan betul oleh masyarakat desa. Jangan lagi masyarakat desa hanya menjadi objek, dia hanya menjadi buruh, menjadi supir, cleaning service, security. Mereka harus menjadi pelaku, bahkan menjadi owner. Itulah kita berterima kasih dengan Pak Bahlil. Kita kerjasama dengan Kementerian SDM, nanti boleh BUMDes, Kopdes, itu boleh nanti mengelola tambang di seluruh Indonesia. Dibatasi wilayahnya, dikelola, dicarikan sumber pembiayaannya, sehingga masyarakat desa bisa menjadi owner, menjadi pemilik, tidak lagi menjadi buruh, tidak lagi menjadi security, keamanan, supir. Itulah cara yang paling efektif mempercepat pembangunan masyarakat desa. Baik, Pak Riza, tapi ada yang menarik juga ya, selama ini kan kita tahu ada stigma terkait urbanisasi juga nih. Banyak masyarakat yang menilai bahwa tinggal di kota-kota besar itu lebih banyak peluangnya dibandingkan desa. Tanggapan Pak Riza seperti apa? Ini yang penting bagi seluruh bangsa di seluruh dunia, bahkan Indonesia ya. Jadi kalau kita belajar bangsa-bangsa di dunia itu, fakta data membuktikan di Jepang itu 93% warganya tinggal di kota. Jadi tinggal 7% tinggal di desa. Di Korea Selatan itu sudah mencapai juga 81% urbanisasinya tinggal di kota. Kenapa demikian? Karena memang karakter masyarakat di Jepang, di Korea itu luar biasa. Mereka ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ada sekolah-sekolah termasuk kampus ada di kota. Sehingga mereka meninggalkan desa dalam rangka untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Kemudian juga setelah itu mereka ingin mendapatkan pekerjaan terbaik. Perusahaan-perusahaan multinasional, multi internasional dengan salary yang tinggi, kualitas terbaik, adanya di kota. Sehingga setelah belajar belasan tahun, bekerja juga belasan tahun, ya mau nggak mau lifestyle-nya di kota. Dan akhirnya ketemu pasangan hidup di kota. Ini yang terjadi di Korea, di Jepang, dan di kota-kota besar. Akhirnya tidak ingin kembali ke desa. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang desa-desanya kosong. Tidak ada yang mengelola, tidak ada yang ngurusin. Dianggap ngurus-ngurus di desa itu kotor, bau, menjijikan, itu salah sekali. Ini kita rubah. Sekarang dengan program Bapak Presiden, sekarang orang, ini salah satu keuntungannya adalah mengerem arus urbanisasi. Karena di desa ternyata lebih nyaman, lebih nikmat, lebih menguntungkan. Ada gula-gula juga ada di desa. Tidak lagi mencari gula-gula ke kota. Ini penting. Jadi program MBG, Kopdes, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, BUMDes Merah Putih, itu hadir di desa. Salah satu tujuannya adalah agar orang kembali ke desa, bahkan tinggal di desa. Nah, jadi ini penting sekali. Kalau tidak, kita akan mengalami hal yang sama seperti di Jepang dan Korea. Jadi sekarang mindset masyarakat, ayo cari cuan di desa. Lebih cepat, bahkan lebih mudah, lebih menguntungkan. Jadi Kemendes mendorong masyarakat tetap tinggal di desa. Ayo kita urus desa, bangun desa, majukan desa
untung dari desa. Bagaimana Dan bahkan bisa sebetulnya, Pak? kaya dari desa. Dan juga kaya dari desa ya Pak ya. Sejahtera juga dirasakan oleh masyarakat desa. Dan bagaimana sebetulnya Pak memaksimalkan potensi desa yang juga sudah memiliki banyak sekali ya tadi sumber daya alam dan juga produk-produk unggulan dari ciri khas dari desa itu sendiri untuk bisa memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan akhirnya juga mewujudkan ekonomi daerah yang lebih tinggi lagi. Kementerian Desa kami menggagas yang kami sebut program Oktahelik, ya. 8 pilar pembangunan desa atau kami menyebutnya Gerakan Nasional Percepatan Pembangunan Desa. Semua nanti kita minta kembali ke desa, memajukan desa, bangkitkan desa, peduli desa, turun ke desa dengan program. Umpamanya nanti semua pejabat, mulai dari ASN, TNI Polri, para pengusaha, jurnalis, bahkan dosen, mahasiswa, semua kita minta kembali ke desa. Kembali ke desa sebagai apa? Sebagai sahabat desa. Sahabat desa itu ada 2 kita bagi. Pertama bersifat individu, kedua bersifat kelembagaan. Jadi yang individu tadi anggota atau pejabat TNI Polri mulai dari Kombes sampai bintang 4, ASN mulai dari golongan 3B sampai golongan 4E, juga pengusaha, jurnalis, mahasiswa, dosen, semua kita minta kembali ke desa, urus desa. Mereka bisa melakukan pendampingan, membantu riset, membantu mencarikan konsep membangun desa, mencarikan akses pembiayaan, banyak sekali yang bisa diurus ya. Tidak harus kembali ke desa, tinggal di desa, tapi mereka peduli desa, membangun. Kalau ini yang terjadi, maka semua desa akan maju. Semua nanti masyarakat Indonesia yang jutaan ini akhirnya kembali ke desa, memikirkan desa. Kembali tidak secara fisik karena sudah tinggal di kota, tapi mereka mencarikan konsep terbaik. Umpamanya tadi bagaimana membantu hidroponik, melon, semangka, duren, bahkan anggur dan sebagainya. Juga sayur mayur. Sudah ada optekernya nih, sudah ada MBG nih. Bagaimana sekarang kita sedang dorong seluruh desa harus mampu menyuplai semaksimal mungkin, bahkan sampai 100% menyuplai kebutuhan MBG. Ini PR yang pertama. Nah, bagi semua desa, BUMDes, Kopdes, UMKM, semua kampung nelayan sekarang bersinergi, berkolaborasi, menyiapkan programnya untuk melakukan percepatan pembangunan desa dengan cara menyiapkan bahan baku kebutuhan daripada MBG. Kalau itu bisa dilakukan, luar biasa. Jadi tahun ini kita targetkan semua BUMDes, Kopdes, UMKM, kampung nelayan sudah bisa menyuplai kebutuhan. Jadi tidak boleh lagi ambil dari supplier-supplier besar. Karena tujuan Bapak Presiden adalah percepatan pembangunan masyarakat Indonesia, khusus di desa. Masyarakat pertanian, masyarakat nelayan, masyarakat UMKM, masyarakat pasar desa, semua toko-toko desa, warung-warung akan berkembang, bergiat. Gitu. Jadi sinergi dengan kehadiran retail modern yang saat ini memang sudah cukup banyak ya Pak ya di pedesaan ini akan seperti apa dengan nantinya ada Kopdes Merah Putih, kemudian juga BUMDes. Retail-retail yang ada tidak masalah, kita tidak ganggu. Ya. Karena apa produk yang dipasarkan kan berbeda. Kalau Kopdes ini lebih banyak memasarkan, menyalurkan, mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat, program-program pemerintah. Pemerintah punya beras, punya pupuk, punya LPG, punya daging, dan lain-lainnya. Dari semua BUMN yang punya produk-produk masyarakat itu bisa disalurkan melalui Kopdes. Ya. Jadi tidak mengganggu retail yang ada, kan retail beda-beda, dia jual apa, jual sabun, jual sikat gigi, odel beda. Kalau koperasi ini lebih kepada kebutuhan dasar daripada masyarakat kita umumnya, seperti beras nanti ya kan, mungkin terigu, sayur dan sebagainya, itu kebutuhan masyarakat. Dan Kopdes ini juga ke depan akan menerima hasil tani, hasil desa, hasil nelayan. Begitu juga hadirnya BUMDes, ya, badan usaha milik desa ini, dia memproduksi, mengembangkan berbagai potensi yang ada di desa. Tadi seperti saya bilang, hidroponik buah-buahan, sayur mayur, budaya ikan, apalagi ternak, itu melalui BUMDes, nanti dikelola. Beberapa BUMDes itu umpamanya bikin semacam bikin nugget begitu dari ikan, dari daging, dari ayam, itu disuplai ke MBG. Jadi sebetulnya pilihannya akan lebih banyak dong Pak untuk masyarakat desa ya nantinya ya. Karena ada retail modern juga, ada Kopdes Merah Putih, ada BUMDes. Silakan, kita tidak menghalangi adanya retail, cuma kita ingin mendorong percepatan daripada pembangunan masyarakat melalui koperasi. Bahkan retail kita bisa juga membantu
daripada Kopdes. Begitu juga Kopdes membantu retail yang ada. Jadi semua bersinergi ya. Kita tidak melarang orang berusaha, silakan sejauh tentu aturan ketentuan yang sah, yang halal, silakan. Kita era demokrasi ekonomi bagi semua. Tapi sekarang yang paling penting percepatan. Itulah percepatan pembangunan bangsa melalui percepatan program-program yang ada di desa, Kopdes, Bumdes, tadi UMKM, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, ya, Harga Gabah, itu semua program Bapak Presiden itu lebih banyak untuk masyarakat kita di desa-desa. Baik, Pak Riza, di sisa tahun 2026 ini program-program apa yang juga akan menjadi fokus dari Kementerian Desa PDT dan juga indikator apa yang menentukan keberhasilan? Jadi tentu selain ada Kopdes, ada kita akan percepatan Bumdes, sekarang sudah 65.000 Bumdes, supaya nanti selesai sampai 75.266 Bumdes di seluruh Indonesia. Kita punya 12 program aksi Kementerian Desa, ada desa ekspor, ya kan yang kita dorong, ada desa-desa tematik, ada desa nanas, ada desa duren, wisata juga ya, desa Pak? Wisata juga ada, bahkan desa ekspor. Jadi konsep kami adalah bagaimana pertama, yang taktis ya, yang strategis taktis itu adalah setiap desa harus mampu memasok, menyuplai semua kebutuhan dapur MBG. Karena ini ada pasarnya, jadi PR kita ini bagaimana menyuplai pasarnya dengan harga yang baik. Tentu karena MBG punya standar, masyarakat desa harus belajar. Tidak hanya memenuhi kebutuhan MBG secara jumlah, ya, berapa liter berasnya, berapa banyak buahnya, sayurnya, ikan. Selain jumlahnya, yang kedua adalah kualitasnya. Karena ini kan higienis. Jadi belajar menyuplai produk dengan jumlahnya sesuai, kebutuhan waktunya juga harus sesuai, dan juga kualitasnya. Nah, ini penting supaya kita punya etos kerja yang baik. Selain itu nanti tugas kami, Kementerian Desa juga terus mendorong setelah mampu menyuplai MBG, masyarakat desa juga melalui Bumdes, Kopdes kita dorong bisa menjadi desa ekspor. Ini lebih hebat lagi, kualitas internasional lebih tinggi lagi standarnya. Mendorong kemandirian desa dan juga mengupgrade terus ya, dan Pak ya. untungnya lebih besar karena dibayar dengan palas, valuta asing, dengan dolar tinggi. Ini juga percepatan pembangunan masyarakat desa. Jadi MBG ini luar biasa. Nanti kalau sudah lulus nih, sudah bisa menyuplai 100% kebutuhan MBG, harus naik kelas lagi. Dia harus mampu menyuplai kebutuhan kabupaten lain, provinsi lain, bahkan negara lain. Baik, Pak Riza, terakhir seperti apa harapan Bapak melihat ya, bagaimana nantinya desa bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional, kontribusinya juga bisa lebih banyak lagi, dan juga sekaligus memperkuat ketahanan pangan kita? Bapak Presiden itu, saya selalu menyampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu selalu 3T. Saya menyebutnya 3T. Apa itu? Bapak Presiden itu selalu ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi masyarakat ini, termasuk bagi desa. Ingin yang apapun yang ingin terbaik. Lihat aja program-program MBG ingin yang terbaik, Kampung Nelayan ingin yang terbaik, Kopdes. Selain yang terbaik, Bapak Presiden selalu ingin yang terbanyak. Makanya programnya jangan kaget. Program kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat bangsa. Bukan orang-orang miskin, semuanya. Dari Sabang sampai Merauke. Kesehatan gratis. Coba, MBG, coba 82,9 juta target. Sekarang sudah lebih dari 63 juta lebih. Kemudian juga Kopdes, nggak tanggung-tanggung. Jumlah desa hanya 75.266. Bapak Presiden sampai 83.000, melebihi jumlah desa, ditambah kelurahan. Jadi sudah ingin yang terbaik, Bapak Presiden ingin yang terbanyak. Bahkan lihat, sekolah rakyat, harga petani gabah, semua petani di seluruh Indonesia, gabahnya dibeli dengan harga yang tinggi. Luar biasa. Pupuk disediakan bagi semua. Jadi ingin yang terbaik, ada lagi yang ketiga nih, nah ini yang berat nih. Terbaik, terbanyak, lalu tercepat. Nah, Bapak Presiden tidak sabar. Beliau itu sedih melihat masih ada masyarakat kita yang belum mendapatkan kesempatan umpamanya bekerja, makan yang baik, gizi yang baik, pendidikan. Makanya semua program Bapak jangan kaget, semuanya serba cepat. Kenapa ingin cepat? Karena percepatan pembangunan itu penting, dampak multiplier efeknya penting. Kalau berleha-leha, malas-malas, apalagi ceroboh, itu dampaknya besar. Jadi kesalahan yang pertama itu dampaknya bisa besar. Jadi tidak boleh ada kesalahan, harus semuanya terbaik, terbanyak, dan tercepat. Jadi kita ini semua bekerja nih. Lihat bangsa-bangsa yang maju tuh, coba lihat, bangun, tidur, kerja sampai sore, siang, malam, bekerja keras. Jadi semua harus kerja keras dengan niat baik, rencana yang baik, kerja yang baik, dengan doa yang baik, evaluasi yang baik, prasangka baik, insya Allah ya dengan berserah diri yang baik
akan mencapai hasil yang baik. Jangan lupa tuh ada 8 poin tuh. Oke. Mulai dari niat baik dengan berserah diri yang baik, tawakal, dan hasil yang baik. Tetap optimis ya Pak ya. Harus selalu optimis, harus yakin, harus maju. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Pasti bisa. Itu Pak Prabowo tuh selalu Baik. begitu. Tidak ada yang tidak bisa, semua harus bisa. Tidak boleh menyerah, pantang menyerah. Harus maju, harus yakin, harus bangkit, dan pasti bisa. Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang sukses, negara yang besar, masyarakatnya adil dan makmur. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Riza Patria untuk semangatnya dan juga sudah Harus hadir semangat. bersama kami Bangun sekali desa lagi. harus semangat. Bangun Desa tentu harus semangat ya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita tentunya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update Special. Terima Sehat kasih. dan sehat selalu, Pak Riza. Dan pemirsa, demikian segmen khusus jelang kemerdekaan RI ke-81 Nusantara Economic Update Special. Dan usai jeda, Nusantara Economic Updates masih akan kembali sesaat lagi.